warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu dengan NIM 859690008. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA yaitu tentang pencernaan makanan. Tujuan praktikum yaitu untuk mengurutkan bagian-bagian dari struktur pencernaan makanan. Oke, yang pertama di sini ada mulut, yaitu letak bagian awal saluran pencernaan, alat atau bagian penyusun, yaitu di sini ada gigi, lidah, dan air ludah. Yaitu tempat pertama makanan masuk dan diproses. Pencernaan mekanis, gigi berfungsi sebagai memotong atau mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil agar mudah ditelan dalam proses permukaannya. Lidah berfungsi membolak-balik makanan dan membantu menelan. Pencernaan kimiawi, kelenjar air ludah mengeluarkan air liur yang mengandung enzim plitalin, yaitu enzim ini berfungsi mengubah zat pati karbohidrat menjadi zat gula sederhana atau maltosa. Di dalam mulut, makanan tubuh menjadi gumpalan lunak yang disebut bolus, siap diteruskan ke kerongkongan. Yaitu letak saluran penghubung antara mulut dan lambung. Letak saluran penghubung antara mulut dan lambung berada di leher dan rongga dada panjang sekitar 25 cm. Proses dan fungsinya sebagai jalan lintas makanan saja, tidak terjadi pencernaan di sini, baik mekanis atau kimiawi. Dinding kerongkongan memiliki otot yang dapat bergerak beremas-emas secara bergelombang. Gerakan ini disebut gerak peristaltik. Gerakan ini mendorong makanan turun menuju ke lambung. Meskipun kita dalam posisi terbalik, sekalipun di bagian pangkal dekat lambung terdapat kutub cincin, yaitu yang membuka saat makanan sampai lalu menutup kembali agar isi lambung tidak naik kembali. Nah, catat pengamatan, makanan bergerak cepat melewati saluran ini di dalam waktu singkat menuju ke lambung. Nah, jadi setelah ke lambung, yaitu letak sebelah kiri atas rongga mulut, atas rongga perut, yaitu berbentuk seperti kantung. Bagian kardia pintu masuk atau fundus, tempat penampangan pilorus atau pintu keluar ke usus. Proses atau berfungsi sebagai tempat penampungan sementara makanan dan tempat pencernaan utama. Pencernaan mekanis, dinding lambung berdinding otot tebal yang terus bergerak meremas dan mengaduk makanan agar tercampur rata dengan cairan lambung. Pencernaan kimiawi, dinding lambung mengeluarkan getah lambung yang berisi. Yang pertama ada 3, yaitu yang pertama asam kloridia HCI atau membunuh kuman atau bibit penyakit yang masuk bersama makanan serta mengaktifkan enzim pepsin. Yang kedua ada enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton atau yang disebut zat protein sederhana. Yang ketiga enzim renin mengumpulkan protein susu. Makanan yang semula padat dan kental akan berubah menjadi cairan kental berwarna kekuningan atau putih yang disebut kimus. Setelah diproses sekitar 2-4 jam, kimus akan dilepaskan sedikit demi sedikit ke usus halus. Lingkungan di lambung bersifat asam. Di sini zat karbohidrat berhenti dicerna, yang mulai diproses secara aktif adalah zat protein. Kemudian
langsung masuk ke usus halus, yaitu saluran panjang yang berkelok-kelok di rongga perut menghubungkan lambung ke usus besar. Panjang 6-7 meter pada manusia dewasa. Bagian dibagi menjadi 3, yaitu usia 12 hari, bagian awal tempat pencampuran dengan cairan empedu dan pankreas. Yang kedua, usus kosong, tempat pencernaan berlangsung. Yang ketiga, usus penyerapan, bagian akhir tempat zat makanan diserap. Proses dan fungsinya merupakan tempat pencernaan paling lengkap dan utama. Hampir seluruh zat makanan dicerna di sini menjadi zat yang sangat sederhana agar bisa diserap. Nah, jadi dinding usus halus ini memiliki tonjolan yang sangat kecil bernama villi dan berfungsi memperluas permukaan agar penyerapan zat sari makanan, gula, asam, amino, lemak, vitamin, dan mineral berjalan sempurna dan masuk ke dalam aliran darah. Setelah dicerna dan diserap, sisa makanan yang tidak bisa dicerna akan diteruskan ke usus besar. Nah, jadi di sini zat makanan diubah sampai bentuk paling sederhana agar bisa dipakai sel tubuh. Ini adalah tahap paling penting dalam proses gizi. Jadi ke usus besar tadi, yaitu letak mengelilingi usus halus, menghubungkan usus halus dengan anus, panjang 1-5 meter, bagian usus buntu, usus naik dan usus melinting, usus turun dan usus rektum. Proses berfungsi, tidak ada pencernaan makanan lagi di sini, hanya proses pengelolaan sisa. Fungsi utamanya adalah menyerap kembali air dan garam mineral yang masih terkandung dalam sisa makanan. Di dalam usus besar, sisa makanan yang cair akan perlahan-lahan mengental menjadi padat karena airnya diambil tubuh. Di dalam usus besar hidup kembali bakteri baik atau seperti Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa makanan dan memproduksi vitamin K seperti vitamin B. Sisa makanan yang sudah padat dan kering disebut tinja atau kotoran, ditampung di bagian akhir usus besar yang disebut rektum. Jika rektum sudah penuh, akan timbul rasa ingin buang air besar dan ditinju dikeluarkan melalui lubang anus. Jadi perubahan tekstur sisa makanan dari cair menjadi padat terjadi karena di sini airnya diambil kembali oleh tubuh agar tidak terbuang sia-sia. Ringkasan alur cerita, mulut makanan dikunyah. Jadi setelah dari usus besar menuju sekarang yang terakhir ke anus, yaitu lubang terakhir tempat keluarnya kotoran atau tinja dari tubuh yang sudah tertampung di ujung usus besar atau yang disebut rektum. Nah, jadi itu penjelasan dari saya untuk bagian-bagian struktur pencernaan makanan tadi, dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir ada anus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.